Mau buka mas, saya mau lihat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kamilila Sos. Bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani, dan seperti biasa saya ditemani sama Mas Loto. Dan malam hari ini saya akan melakukan penelusuran di tempat ini. Ini baru pertama kali kita kesini ya mas ya. Iya Mbak Fani. Jadi ini terasa asing banget bagi saya. Dan buat Mas Loto gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Fani. Mbak Fani gimana Mbak Fani? Alhamdulillah baik mas, tapi ini agak sariawan koma sakit mas. Gampang kok Mbak Fani. Terus Pakai cabai Mbak Fani. diapain mas? Tempelin aja. Tempelin? Iya. Tapi itu sedikit Perih ya? perih gimana gitu. Asal Mbak Fani tahan, insya Allah cepat mari Mbak Fani, cepat sembuh. Ya teman-teman, di sini saya akan menguak satu cerita warga. Jadi pernah ada warga yang di sini tuh kena santet mas, kena santet sampai meninggal. Jadi Astagfirullahaladzim. ini sebenarnya saya tuh nggak jauh dari pemakaman teman-teman, karena pemakamannya nggak boleh ditelusuri. Jadi saya ambil di bagian selatannya aja, dan di sini saya akan membangkitkan salah satu jenazah ya, atau arwah lah ya, yang terkena santet itu mas. Jadi dia terkena santet di bagian payudara sampai membusuk, dan itu perempuan ya. Jadi nanti saya akan coba-coba bener-bener cari itu bener-bener ada apa enggak. Dan katanya tuh arwahnya gentayangan mas, jadi sekitar 7 tahunan yang lalu. Jadi arwahnya sampai sekarang masih gentayangan karena meninggalnya karena santet ya, nauzubillah min dzalik. Jadi terkadang terdengar rintihan suara perempuan di ini, di jalan ya di bawah mas, nanti kita boleh cek kalau ada waktu. Tuh ada jalan. Jadi di jalan itu warga tuh sering kayak dengar suara rintihan perempuan mas. Ya mungkin namanya juga dalam pemakaman ya, kalian tahu sendiri, mungkin banyak sekali sosok-sosok yang menghuni area tempat ini. Jadi mungkin aja itu enggak suara ya, mungkin si yang kena santet itu pernah mengganggu warga. Jadi kita nggak harus berpatokan dia yang ganggu loh mas, karena ini kan tempatnya luas, jadi banyak sosok. Jadi suara itu nggak dari sosok yang kena santet. Dan kita ambil di jalur ini aja, nggak usah lewat-lewat ke samping kanan kiri. Karena apa teman-teman? Karena kita udah bener-bener kayak di tempat yang mistis banget. Jadi nanti kalau kita penelusurannya agak jauh, mencar-mencar gitu, saya takut terjadi apa-apa dengan Mas Loto. Astagfirullahaladzim. Itu dari base camp ya? Iya Mbak Fani. Ya, Bab. Ada apa? Mungkin Bapak supir coba dicek. Bapak supir ketakutan mungkin, karena ini tempatnya mistis banget. Dikecilin aja suaranya nggak apa-apa mas, takut nanti ganggu kita penelusuran. Udah kecil banget Mbak Fani. Udah kecil ya? Teman-teman, let's go, kita penelusuran. Doakan saya, semoga saya berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Loto ready mas? Pak supir itu mau beli minum dulu katanya. Enggak apa-apa, tapi ada minum di tas saya, ambil aja. Yuk. Cari air nggak ada. Oh alah, ada senter nggak mas? Nggak ada Mbak Fani. Tuh, tempatnya rimbun banget ya mas ya. Aku di mana tempat rimbunnya gini mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wirah ya lipur mawujud. Hadir aku di sini mengundangmu untuk mengobati rasa penasaran, dan kalau kalian ingin pertolongan silahkan mawujud. Apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Allahu Akbar. Tanah agak sedikit bergetar teman-teman. Ya enggak lah mas, kalau ada gempa pohonnya jelas gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya luas banget, boleh kalian cek teman-teman, kanan kiri banyak banget nyamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud, bukan aku mengurusui panggonanmu, tolong keluar, tunjukkan pesanamu. Hadir. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Cek mas, sebelah kanan kiri mas. Cek mas.
ada apa-apa loh Bapak nih. Siapa ya? Hadir. Udah nggak ada suaranya. Mungkin hanya burung ya teman-teman. Allahu Akbar. Ngarep mas, ngarep mas, ngarep mas. Tadi saya seperti melihat ada asap mas. Gimana Bapak nih? Depan udah hilang. Allahu Akbar. Mau wujud, tunjukkan wujudmu. Aku bukan pengrusak tempat ini. Mau wujud, hadir. Allahu Akbar mas. Mau wujud mas, satu mas. Bapak nih. Mau wedon mas, mau wedon mas. Bapak nih. Dalam, Itu sosok apa sih Bapak nih? mau wedon mas. Hah? Apa mas? Itu kok astagfirullahaladzim mukanya Bapak nih. Oh iya. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Apa tujuanmu keluar? Oh, Allahu Akbar mas. Mana Bapak nih? Mabur mas. Itu Bapak nih. Jangan di situ mas. Di situ Mana mas. Bapak nih? Di situ mas. Depan. Iya depan. Cek mas. Mana Bapak nih? Rano mas. Gak ada Bapak nih. Oh, seperti apa terbang mas? Mana Bapak nih? Astagfirullahaladzim mas. Itu mas yang terbang mas. Itu mas. Sana mas. Mana? Oh, Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ternyata yang terbang bisa berdiri mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pocong mas. Loh. Dadanya merah-merah mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa ya? Ada nama enggak? Apa ini yang kita cari ya mas ya? Suaranya perempuan mas. Di sini saya sedang cari tahu orang yang kena santet payudaranya sampai meninggal. Kamu tahu? Astagfirullahaladzim mas. Aku katanya mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Inilah yang saya cari teman-teman. Ternyata sudah ada di depan saya. Jadi benar kamu meninggal karena kena santet payudaranya? Astagfirullahaladzim. Iya agak besar juga mas. Tuh. Tinggi sekali dia teman-teman. Kejadian itu katanya sudah 7 tahun yang lalu. Apakah benar? Astagfirullahaladzim. Punten, kenapa kamu sering mengganggu warga yang ada di sini? Kenapa? Astagfirullah. Dia dendam teman-teman dengan orang yang nyantet dia. Tapi apa hubungannya dengan warga yang kalau melintasi tempat ini? Dia menginginkan apa yang dia rasakan dirasakan sama orang lain mas. Ini siapa sih yang lempar-lempar teman kamu ya? Astagfirullah. Mas, jadi dia benar yang sering ganggu juga di sini. Karena intinya dendam lah ya teman-teman. Tapi mohon maaf jangan seperti itu lagi ya. Kasihan warga yang mau lewat tempat ini jadi takut. Katanya dia nggak bakal berhenti gangguin sebelum dendamnya tuh berhenti mas. Sebelum dia nemuin siapa yang nyantet. Jadi kenapa kamu bisa-bisanya kena santet itu gimana? Itu karena dia tuh dulunya disukai sama laki-laki mas. Tapi dia tuh ngeludahin. Terus udahnya tuh diambil mas. Dibawain ke orang yang dukun santet gitu mas. Jadi dia kena santet mas. Dia tuh disukai sama laki-laki tapi ngeludahin. Jadi ludahnya tuh diambil mungkin pakai kain atau pakai tisu ya. Terus aduh takut banget mas aku mas nih. Jadi dia tuh ludahnya dibawa ke dukun santet mas. Jadilah seperti ini mas. Dia disantet payudaranya sampai meninggal mas. Boleh saya lihat payudara kamu?
Nanti kalau boleh nanti saya bakal bantuin cari orang yang nyantet kamu, ya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka mas, saya mau lihat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, ih busuk banget, bau banget mas ini mas, udah membusuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Payudaranya teman-teman. Bau banget tuh, astagfirullahaladzim tuh. Ini payudara ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Teman-teman kasihan sekali ya. Membusuk payudaranya bener-bener ini. Ya yang nyantet ini kurang ajar sekali mas. Astagfirullahaladzim. Bau banget mas, tapi kita harus menghormati mas. Jangan wak 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 terus mas. Kasihan dia mas. Jadi malu mas. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali kamu. Tapi kamu kejadian itu udah nikah belum? Belum ya? Astagfirullahaladzim. Kasihan banget teman-teman tuh. Ini sebenarnya kesalahan dari awal sih ya mas ya. Jadi sampai disantet payudaranya. Astagfirullahaladzim. Ya saya akan janji saya akan cari dukun yang kamu yang disantet sama kamu, yang nyantet kamu. Tapi nanti kamu pergi dulu ya dari tempat ini ya. Nanti urusan kamu bakal saya urusin. Yang penting kamu tinggal di tempat ini ya. Jadi biar kamu pergi ke alam kamu lebih tenang gitu. Kalau di sini nanti kamu kasihan, kamu keinget masa lalu kamu. Itu kuburan kamu yang di sana tuh kan. Yang lebih baik kamu pergi ke alam kamu, saya doain. Biar kamu lebih tenang daripada kamu di sini. Ini juga bukan tempat kamu kan. Nanti malah kamu ingat sama masa lalu kamu terus. Pergi ya dari tempat ini ya. Iya saya janji saya akan cari dukun yang nyantet kamu. Tapi kamu out dari sini ya. Mas bantu doa, saya akan tinggalin hilangin dia. Saya pindahkan dia ke tempat yang lebih baik. Saya sudah siapkan tempat. Dan semoga amal ibadah kamu diterima dan kamu nggak gentayangan lagi ya. Oke, ya saya janji bener-bener. Saya juga terima kasih. Ya, alhamdulillah kamu membantu penelusuran saya. Ya, sama-sama, nggak apa-apa. Saya manusia biasa. Kalau kamu butuh pertolongan, silahkan mau wujud aja kayak tadi ya. Oke, ya nanti setelah ini saya pergi mas. Katanya tempat ini nggak aman mas. Jadi kita disuruh pergi dari tempat ini. Oke. Tapi ada lagi yang mau kita ungkapkan mas. Jadi setelah ini nanti kita lanjut lagi mas. Sebentar. Ya, pergi ya. Nanti mas. Pergi ya. Al-Fatihah buat kamu. Semoga tenang dalam sana. Sampai jumpa. Baik-baik ya perginya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi di sini ya mas ya. Di sini mas. Oke teman-teman, satu cerita udah terungkap. Sekarang saya mau break dulu. Saya akan lanjutkan nanti. Karena kata si perempuan yang ini yang jadi pocong, saya suruh jangan lama-lama di sini. Aduh, sakit banget masa saya apa nih mas. Nanti bakal kita lanjutin kalau nggak hujan dan terkuak lah. Jadi ceritanya tuh dia tuh disukain sama laki-laki tapi ngeludahin mas. Jadi ludahnya itu dibawa ke tukang santet, terus dia disantet payudaranya sampai membusuk dan akhirnya dia meninggal. Dan arahnya tuh gentayangan mas, karena dia dikuburkan di sini. Jadi dia gentayangannya di sini karena dia tuh dendam sama orang yang nyantet dia mas. Gitu. Jadi bener-bener cerita ini ada ya mas ya. Dia udah mau wujud dan tadi saya buka bener-bener membusuk payudaranya. Sebenarnya bau banget tapi saya tetap tahan karena saya menghargai dia. Dan penelusuran malam ini mungkin